baru di hari Jumat 5 Juni 2026. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Siapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang menganugerahkan hari baru bagi kami. Memulai hari ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu berbicara bagi kami secara pribadi, agar kami juga mengerti dan mempunyai kekuatan dan semangat melakukan apa yang kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jemaat terkasih, saya membaca hanya di ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Amin. Jemaat terkasih, menjadi berkat, tetap menjadi berkat di masa sulit. Tetap menjadi berkat di masa sulit, itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya di pasal 28 ini saya sangat berharap kita membaca secara utuh. Ini mengisahkan perjalanan Paulus di Malta. Pernahkah jemaat merasa hidup kita berjalan sama sekali di luar rencana kita? Mungkin pernah ya. Saya juga pernah mengalaminya. Kita sudah merencanakan rute A, tetapi situasi memaksa kita belok ke rute B. Kita ingin melaju cepat, tetapi tiba-tiba badai hidup membuat kita menjadi terdampar di sebuah tempat, atau saya mau sebut di sebuah situasi yang tidak pernah kita inginkan. Atau sakit penyakit, atau kehilangan pekerjaan, atau kegagalan seringkali membuat kita merasa terasing, bertanya, Tuhan, mengapa saya harus ada di sini, ada dalam kondisi seperti ini? Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Rasul Paulus. Secara manusia, Paulus pada saat itu sudah mengalami masa yang sangat sulit. Dia seorang tahanan yang sedang dalam perjalanan menuju Roma. Tiba-tiba kapal yang ditumpanginya karam, dihantam badai hebat selama berminggu-minggu. Dan akhirnya Paulus terdampar di sebuah pulau kecil bernama Malta. Jadi ada di Malta adalah pulau kecil. Namun mari kita lihat bagaimana Tuhan mengubah tempat terdamparnya Paulus menjadi tempat penuaian mujizat. Tempat terdamparnya Paulus di pulau Malta menjadi tempat penuaian mujizat. Jemaat silakan baca secara utuh. Kita perhatikan bahwa pada perikop ini ada kebaikan yang dilakukan. Paulus menjadi berkat di masa sulit, tetap melakukan kebaikan dan membuka pintu mujizat. Bayangkan posisinya Paulus datang sebagai tahanan, korban kapal yang karam tadi saya katakan, orang asing, dan tidak perlu sesungguhnya untuk mendapat respon yang baik dari masyarakat yang ada di pulau Malta itu. Secara logika, Publius bisa saja mengabaikan mereka, rombongan dari Paulus. Publius itu siapa? Jemaat Tuhan, di ayat 7 dikatakan, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pejabat utama pulau itu bernama Publius. Jadi Publius adalah seorang pejabat utama di pulau itu. Publius menyambut Paulus dan rombongan, memberikan tempat bagi dia. Publius menawarkan tempat tinggal baginya dalam kondisi yang seperti itu. Lalu selanjutnya terjadi ketika Paulus ada di rumah Publius. Pada saat itu ayah dari Publius sedang dalam keadaan sakit. Kalau ayat yang ke-8 dikatakan, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Saat itu ayah Publius sedang dalam keadaan sakit, dan Paulus dalam keadaan yang letih. Dia tidak katakan, Tuhan, aku
tidak mau melakukan apa-apa di sini. Aku letih." Tidak sama sekali. Paulus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Banyak di antara orang menunda pelayanan sampai situasi kita sedikit lebih aman dululah, baru aku melakukannya. Tapi Paulus mengajar kita sebaliknya. Di tengah keterbatasannya sebagai tahanan yang terdampar, ia tetap menjadi saluran berkat. Dia berdoa menumpangkan tangan dan ayah dari Publius menjadi sembuh. Tidak berhenti sampai di situ. Dan ayat selanjutnya, ayat 9, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Jemaat yang diberkati, banyak orang datang. Paulus dan penumpang kapal lainnya kehilangan segalanya saat kapal mereka karam. Mereka tidak punya bekal, tidak punya harta yang tersisa untuk melanjutkan perjalanan ke Roma. Tetapi ketika Paulus mendahulukan kerajaan Allah, ketika ia sibuk menyembuhkan dan melayani orang lain, Allah mengambil alih urusan kebutuhan Paulus. Terjawab tadi di ayat yang ke-10, mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Apa yang dapat kita pelajari lewat firman Tuhan pada hari ini? Jemaat terkasih, tetaplah berdoa dan menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Sama seperti Paulus, tetaplah hidup kita menjadi berkat. Yang kedua, mari kita miliki hati yang ramah, terbuka sebagai Publius, orang yang paling kaya di Pulau Malta pada saat itu. Dia tidak mengenal Paulus secara pribadi, tetapi dia menyambut orang yang terdampar itu dengan hati yang tulus. Dan kehadiran Paulus menjadi berkat, bukan hanya untuk Publius, tetapi juga untuk orang tuanya, untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan sanggup mencukupkan dan memulihkan segala sesuatu yang hilang dari hidup kita. Bisa saja seperti yang saya katakan di pendahuluan, kita mau ke rute A, ternyata kondisi memaksa kita belok ke rute B. Jangan bersungut-sungut. Dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan punya rencana agar hidup kita menjadi berkat. Tetaplah menjadi berkat meski di masa sulit. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Berilah kami kekuatan menghidupi kebenaran firman-Mu, menjadi berkat meski di masa sulit. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan Tuhan yang menolong kami, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan sepanjang hari ini, Tuhan membuatnya berhasil. Berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulannya, mungkin sulitnya ekonomi, mungkin mereka yang berjuang untuk sakit mereka, mungkin mereka yang berjuang untuk pergumulan kehidupan pribadi dalam rumah tangga mereka. Tuhan, lawatlah setiap pribadi supaya di tengah pergumulan yang mereka hadapi semakin dekat kepada Tuhan. Hamba menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, mohon belas kasih-Mu Tuhan, siapapun mereka. Berkati makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, bahkan tangan medis yang merawatnya, proses pengobatan yang mereka jalani, biarlah dijalani dengan hati yang bersyukur. Jamah dan sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terkasih, hamba menyerahkan juga untuk jemaat-Mu yang Tuhan anugerahkan umur yang panjang, para usinda. Berkatilah mereka Tuhan di masa tua mereka, berikanlah kesehatan yang cukup dan hati yang bergelori untuk memuji Tuhan. Kami menaikkan syukur pagi ini atas ulang tahun jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, ada Inang Teti Saripani Sarumpait, hari ini genap berusia 56 tahun. Ada anak kami Rehuel Klairin Tambunan, hari ini genap berusia 12 tahun. Bertambah usia mereka, bertambahlah kesehatan, bertambahlah damai sejahtera, bertambahlah hati yang takut akan Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka. Pagi ini kami juga menaikkan syukur kepada-Mu untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Keluarga Bapak RJ Panggabean Inang Boru Silitonga, hari ini usia pernikahan mereka 16 tahun. Berkatilah keluarga ini,
berkati dengan kebahagiaan, berkati dengan damai sejahtera, berkatilah anaknya, seisi rumahnya, hamba serahkan kepadamu. Bertambah usia pernikahan mereka, bertambah jugalah cinta mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.